Jaringan tokoh dan pegiat lintas agama kepercayaan Jawa Tengah menyatakan sikap tegas atas rentetan insiden intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi secara beruntun di wilayah Jawa Tengah pada awal Juni 2026. Pernyataan sikap ini merespons dua peristiwa utama, yakni pembubaran paksa kegiatan Ijtima, Hudam Ahmadiyah di Tawang Mangu, Karanganyar, pada Jumat 5 Juni lalu, serta aksi penolakan pembangunan Gereja Kristen Jawa di Banyuanyar, Surakarta. Dalam konferensi pers yang digelar, para aktivis dan tokoh lintas agama menilai bahwa respons aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam dua kasus tersebut menunjukkan pola lama yang terus berulang. Negara dinilai masih menggunakan pendekatan keamanan dan ketertiban yang justru mengorbankan hak-hak kelompok minoritas demi mengakomodasi tekanan dari massa intoleran. Perwakilan Lembaga Studi Sosial dan Agama, Teddy Holiludin, mengungkapkan bahwa kasus yang menimpa Jemaat Ahmadiyah dan GKJ Banyuanyar bukanlah fenomena baru. Pola serupa tercatat pernah terjadi pada tahun 2023, di mana Jemaat Ahmadiyah dilarang berkegiatan di Asrama Haji Donohudan dan GKJ Surakarta juga dihambat karena persoalan administrasi perizinan. Teddy menyoroti pergeseran ruang intoleransi yang kini mulai merambah ke tingkat akar rumput, serta mengkritik tajam posisi aparat keamanan yang kerap kali gagal berdiri tegak di atas konstitusi. Ini kami melihat negara itu baru sebatas sebagai mediator, bukan penjamin hak. Ya, bukan menjamin hak. Jadi sekali lagi cara pandangnya selalu bagaimana agar masyarakat kondusif, menjaga stabilitas, tidak terjadi tindakan fisik. Ya penting, tapi menurut saya yang jauh lebih penting juga di saat yang sama mestinya jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan apapun bentuknya, baik soal melaksanakan ibadahnya, baik mendirikan rumah ibadahnya, itu juga dijamin. Nah ini kan tidak gitu, hanya ini yang dipenuhi tapi ininya enggak. Bagaimana soal ininya? Bagaimana soal jaminan konstitusionalnya? Oke, kondusivitas iya gitu ya, stabilitas silahkan, tapi apakah kemudian orang kemudian menjadi kehilangan haknya untuk mengekspresikan keyakinan keagamaannya? Di sisi ini saya kira PR masih sangat panjang. Ya. Selain catatan berulang di Surakarta dan Karanganyar, pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga sipil menunjukkan masalah perizinan rumah ibadah masih menjadi persoalan pelik di daerah lain, seperti di Leangan, Ungaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun disayangkan belum memberikan respons konkret terkait dinamika yang dinilai dapat memperburuk wajah demokrasi di wilayah ini. Direktur LBH Semarang, Ahmad Syamsuddin Arif, menegaskan bahwa langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang harus segera diambil. Terlebih, dalam waktu dekat akan memasuki bulan Muharram atau momentum Asyura yang juga kerap diisi oleh kegiatan keagamaan kelompok minoritas lain. Ahmad mendesak adanya reformasi di tubuh institusi kepolisian agar aparat di lapangan memiliki ketegasan dalam melindungi hak warga negara, bukan justru tunduk pada mobilisasi massa penolak. Tentu kita minta dari negara ya untuk kemudian mengakomodir, melindungi segenap warga negara Indonesia, hak mereka untuk kemudian beragama, berkeyakinan, kemudian berekspresi seperti itu ya, karena ini juga panitia dari Jemaah Ahmadiyah juga mereka berkoordinasi dengan pemerintah desa, mereka berkoordinasi dengan kepolisian gitu, gimana supaya acara mereka bisa dilaksanakan dengan baik, tapi nyatanya kemudian juga hal itu tidak dilakukan gitu oleh negara. Bahkan kemudian sampai dengan hari ini juga tidak ada respon baik itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun juga pemerintah di Karanganyar itu sendiri. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang lebih menyesatkan